Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan menyampaikan usulan masalah yang diambil dari tema kami, yaitu kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara. Masalah atau isu yang kami ambil dari masyarakat yaitu pencabulan sebagai ancaman serius terhadap ideologi Pancasila di kehidupan berbangsa dan bernegara. Baik teman-teman, sebelum kita masuk ke pembahasan, izinkan saya membacakan identitas pengusul dari kelompok kami. Adapun sebagai ketua yaitu Aldi Aprianto dengan NPM 120 dan sekretaris Tevi Puspa Aulia dengan NPM 208. Adapun anggota kelompok kami yaitu Istiani Dia Purwani NPM 130, Diajeng Rimah Ramatika NPM 131, Nadira Salsabila Melinasari NPM 138, Alia Andestiani NPM 139 dan Rika Nur Amelia dengan NPM 140. Selanjutnya latar belakang dari masalah yang kami ambil yaitu tindakan pencabulan merupakan tindakan yang sangat tidak manusiawi dan melanggar hak asasi manusia, terutama dalam nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi negara. Tindakan ini dapat menyebabkan trauma mendalam, baik fisik maupun psikologis bagi korban. Perilaku pencabulan menunjukkan sikap yang tidak beradab dan tidak memiliki rasa empati terhadap sesama manusia. Tindakan ini bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan yang luhur. Selain itu, tindakan ini juga melanggar dari sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Ideologi adalah seperangkat keyakinan, nilai, dan gagasan yang menjadi dasar pandangan hidup suatu kelompok atau masyarakat. Ideologi ini kemudian menjadi pedoman dalam bertindak dan mengambil keputusan. Sila kedua Pancasila menekankan pentingnya menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan peradaban dalam kehidupan bermasyarakat. Tindakan pencabulan jelas-jelas bertentangan dengan nilai-nilai tersebut sekaligus menjadi tanda bahwa masih kurangnya penanaman nilai Pancasila sebagai ideologi bernegara. Mengapa hal ini menarik untuk dibahas? Karena kasus pencabulan tidak hanya disebabkan oleh faktor individu, tetapi juga oleh faktor sosial, budaya, dan lingkungan. Pembahasan kasus ini membuka ruang untuk mengidentifikasi akar masalah dan mencari solusi yang komprehensif. Selain itu, Pancasila menjadi sumber nilai dan norma di masyarakat yang menjadi sumber berideologi dan menjadi tolak ukur dalam mengambil tindakan. Dengan memahami mengapa kasus pencabulan ini terjadi dan bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, kita dapat mengembangkan program-program pencegahan yang efektif. Pencabulan merupakan tindakan kriminal yang sangat serius, khususnya di dalam lingkungan keluarga, dan bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab sebagaimana tercantum di dalam sila kedua Pancasila. Dari apa yang sudah dibahas dari paragraf sebelumnya, kami dapat menyusun rumusan masalah guna menjadi langkah awal dalam pendapatan informasi terkait isu tersebut dan mencari solusi dari kesenjangan tersebut. Adapun rumusan masalahnya yaitu yang pertama, apa saja faktor-faktor yang mendorong terjadinya kasus pencabulan yang menjadi pelanggaran dari kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara. Yang kedua, bagaimana cara meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terkait pencabulan sebagai pelanggaran terkait kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara. Yang ketiga, apa peran pendidikan dalam membentuk karakter individu yang menolak segala bentuk kekerasan seksual maupun pelanggaran kemanusiaan lainnya. Dan yang keempat, bagaimana pandangan Pancasila yang berkedudukan sebagai ideologi terhadap kasus tersebut. Objek dan subjek pembahasan. Dalam pembahasan ini, kami menyoroti isu yang terjadi di masyarakat, yang dimana pelaku melakukan tindakan kekerasan seksual terhadap dua anak sambungnya. Hasil pemeriksaan polisi, tersangka mencabuli korban sebanyak 5 kali sejak 2023. Hal ini terjadi karena pelaku hanya tinggal bertiga dengan 2 korban dan seorang anak kandungnya, sedangkan ibu korban tidak berada di rumahnya karena masih bekerja. Terbongkarnya kasus ini karena kedua korban mengadu kepada pamannya yang kemudian membuat laporan ke pihak yang berwenang. Pelaku ditangkap oleh polisi di tempat kediamannya pada Selasa malam
4 Juni 2024 sekira pukul 22 waktu Indonesia Barat yang bertempat di Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu. Pelaku dari kejadian ini adalah seorang ayah berusia 45 tahun yang berinisial WO, warga Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu. Polisi menyebut, jika terbukti melakukan tindakan asusila sebagaimana yang dituduhkan, pelaku terancam pasal 76 de junto, pasal 81 ayat 1, ayat 2, dan atau pasal 76 junto, pasal 82 ayat 1, ayat 2, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Ancaman hukuman yang akan diberikan paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun penjara. Adapun sumber informasi yang kami dapat yaitu sebagai berikut. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.